Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Mizalafi dengan NRP 07. Di sini saya akan menjelaskan proses ketiga dari COVID-5 yang berjudul Ensure Risk Optimization atau yang diterjemahkan menjadi optimalisasi manajemen risiko. Jadi di sini saya akan membahas mengenai manajemen risiko di bidang IT. Mengapa harus ada manajemen risiko di bidang IT? Karena apabila IT diaplikasikan ke suatu bidang dan itu bermanfaat, hal tersebut akan selalu dibayang-bayangi oleh risiko yang bisa jadi muncul. Misalnya, ketika sebuah bidang perbankan diterapkan sebuah IT, di situ juga akan terjadi kemungkinan munculnya sebuah risiko. Nah, risiko yang seperti apa? Misalnya kalau di kasus perbankan bisa jadi dengan diterapkannya sebuah IT akan ada risiko-risiko yang muncul seperti adanya pembobolan sistem keamanan atau mungkin pencurian akun-akun dari nasabah-nasabah yang sudah ada, atau mungkin pembobolan sistem keamanan yang lain dan yang lain-lainnya. Nah, maka dari itu untuk menjamin keamanan tersebut diperlukan adanya e-governance yang memastikan adanya manajemen risiko tersebut. Nah, karena ini termasuk di bidang governance, maka akan ada 3 aktivitas utama, yakni yang pertama evaluate, yang kedua direct, dan yang ketiga adalah monitor. Nah, apa itu evaluate? Evaluate ini lebih bersifat mengevaluasi manajemen risiko keamanan, manajemen risiko yang sudah ada. Jadi di sini kita melihat atau mengevaluasi manajemen risiko yang sudah ada. Bagaimana caranya? Kita bisa langkah yang pertama adalah membuat list risiko apa saja yang nanti itu kemungkinan bisa terjadi. Misalnya kalau memakai kasus perbankan tadi, adanya pembobolan bank, lalu pembobolan sistem keamanan, atau mungkin pembobolan sistem ATM, atau mungkin adanya kemungkinan resiko-resiko yang lain, atau mungkin kebakaran gedung dan sebagainya. Nah, apa tujuannya? Dengan membuat list apa saja resiko-resiko yang nanti akan terjadi, kita bisa membuat alur-alur pencegahan atau penanganan risiko yang akan terjadi. Nah, setelah membuat list risiko-risiko apa saja yang mungkin akan terjadi, lalu kita akan membuat bagaimana cara menangani risiko-risiko tersebut. Bisa jadi kita pindahkan ke pihak yang lain, atau mungkin kita tangani, atau mungkin kita cegah, atau mungkin bisa jadi dibiarkan saja sesuai dengan risiko-risiko yang akan terjadi. Nah, setelah kita mengevaluasi manajemen risiko yang sudah ada, output dari proses ini akan menjadi input pada proses selanjutnya, yakni direct. Nah, dari ini kita akan memberikan arahan atau perintah-perintah untuk menjalankan manajemen risiko. Jadi setelah kita mengevaluasi, akan ada output yang berupa sesuatu apa-apa saja yang perlu dibenahi dan apa-apa saja yang harus kita lakukan. Nah, maka dari itu kita akan memasuki proses direct, yakni menerapkan rencana-rencana yang telah kita buat. Nah, setelah itu kita akan memasuki proses selanjutnya, yaitu monitor. Apa itu monitor? Di sini kita akan mengawasi atau melihat atau bagaimana kinerja dari rencana yang telah kita jalankan. Apa benar
rencana tersebut dijalankan sesuai dengan SOP yang sudah ada. Benar rencana tersebut dijalankan sesuai dengan isinya. Nah, jadi itu tadi ketiga kegiatan utama yang ada di proses ketiga dari topik ini, yakni manajemen optimalisasi manajemen risiko. Sekian penjelasan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.